Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahrul mubarak, shahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat Aisyah dan salat sunnah tarawih masjid Jami' wal Azkar yang dirahmati dan diberkahi Allah. Ada kesempatan malam hari ini materi dapat kebagian, yaitu membawakan kultum dengan judul filosofi daripada ruku dalam salat. Tentu sudah menjadi bagian daripada syarat sahnya salat, yaitu rukun fi'li yang harus kita lakukan dalam salat kita. Tidak boleh tidak ada gerakan ruku. Apabila ada gerakan ruku yang tertinggal, maka menjadi tidak sah dalam salat kita. Oleh karenanya kita penting sekali memahami makna daripada ruku itu sendiri. Karena kalau kita membaca atau melakukan gerakan ruku lalu kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, namun kita belum memahami, belum mengerti daripada makna bacaan ruku tersebut, ada sesuatu yang kurang dalam salat kita. Kenapa? Karena ini sangat penting kita memahami makna daripada bacaan ruku itu sendiri. Dalam bahasa Arab, ruku itu bermakna yaitu membungkukkan badan kita sampai kepada punggung dan kepala kita rata dengan punggung kita, di mana ketika ruku tangan kita memegang lutut kita, lutut kaki kita, lalu dengan tumanina. Tumanina ini adalah rukun daripada salat. Jadi ketika orang melakukan ruku harus dengan tumanina, berhenti sejenak. Kira-kira ketika kondisi sudah tenang, badan lurus dengan punggung, lurus dengan kepala kita, menghadap ke bawah tempat sujud kita, kurang lebih kira-kira ketika bejana itu ada di punggung kita tidak terjatuh. Begitu kira-kira. Dan tumanina harus dilakukan. Jangan sampai kita ruku tetapi kita tidak menyertakan dengan tumanina. Kenapa? Karena tumanina bagian daripada rukun salat. Apabila tidak tercapai maka batallah salat kita, tidak sah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu sekalian, sujudlah kamu sekalian, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu sekalian mendapatkan kemenangan. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita ruku sebagai bentuk daripada pengagungan dan juga penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ruku itu melambangkan daripada kepatuhan, ketundukan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga pengakuan atas kebesaran diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam posisi ruku kita mengakui bahwasannya hanya Allah lah yang maha agung, yang maha kuasa. Hanya Allah yang maha pencipta daripada alam semesta ini. Dan perlu kita ketahui bahwa kata rakaat dalam salat juga satu akar kata dengan ruku, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruku itu adalah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu adalah penundukan diri kita
kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menjelaskan bahwa ruku merupakan pengagungan diri kita dan juga penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud adalah bentuk penundukan dan pengagungan yang lebih tinggi lagi. Maka ada beberapa makna dalam ruku yang coba kita perhatikan bersama-sama para jamaah sekalian. Apa itu? Yang pertama yaitu simbol ketundukan kita dan juga kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku melambangkan bahwa manusia tunduk dan memang harus tunduk terhadap kebesaran dan juga keagungan Allah Azza wa Jalla. Gerakan ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Di mana Allah yang Maha Agung, di mana Allah lah yang memiliki segala kebesaran yang ada di alam semesta ini. Ada ungkapan Rabbiyal Azim, Tuhan yang Maha Agung, menekankan aspek daripada kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan kita merundukkan sebagai bentuk pengakuan atas hal tersebut. Lalu apa yang kedua? Bahwasanya ruku adalah pengakuan atas juga kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, kita memuji Allah sebagai zat yang tidak ada satupun kekurangan. Ini adalah bentuk penyucian Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang tidak layak, dan menyadari bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna dan maha sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita ambil daripada ruku? Hikmahnya yang ketiga adalah ini adalah sebagai ajang latihan diri kita terhadap penghancuran ego kita. Tazkiyatun nafs, di mana membungkuk adalah simbol untuk menghancurkan daripada keegoan daripada diri kita sekalian, membuang sifat-sifat sombong yang sering boleh jadi terjadi pada diri kita semua. Kenapa? Pada hakikatnya sifat sombong yang ada pada diri kita adalah menjadi penghalang terhadap kedekatan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sungguh tidak layak bagi kita, di mana kalau kita dalam menjalani kehidupan ini senantiasa memunculkan keegoan diri kita, kesombongan diri kita terhadap sesama kita, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh tidak pantas dan sangatlah tidak pantas bagi kita menunjukkan keangkuhan kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang terakhir yang harus benar-benar kita perhatikan? Bahwasanya ruku itu adalah transisi kita menuju kepada penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku adalah persiapan menuju kepada sujud kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya puncak kehambaan kita pada sujud diawali dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita ambil kesimpulan daripada nilai-nilai ruku yang kita lakukan dalam kegiatan salat kita? Jangan lupa, yang pertama, secara spiritualitas, bahwasanya ruku haruslah menumbuhkan rasa takut dalam diri kita. Haruslah kita menjadi orang yang hormat, yang senantiasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang kedua? Secara etik dalam kehidupan kita sehari-hari, ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya kerendahan hati kita dalam menjalani kehidupan bersosial masyarakat, kehidupan sosial masyarakat kita. Bahwasanya haruslah kita senantiasa melatih diri ini, melatih hati kita untuk senantiasa tenang dan juga khusyuk dalam menjalani aktivitas ibadah kita. Itulah kenapa kita
ketika ruku harus disertai dengan tumanina. Lalu apa yang terakhir secara eksistensial harus kita sadarkan diri kita bahwa manusia bukanlah siapa saja. Manusia bukanlah apa-apa. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang lemah haruslah kita senantiasa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, latihlah diri kita, pahami daripada makna bacaan salat kita, terutama pada malam hari ini. Kita renungkan apa makna daripada rukuk yang kita lakukan setiap kita melakukan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita senantiasa Allah berikan taufik hidayahnya agar kita menyadari dengan baik, dengan benar sesungguhnya apa tujuan daripada Allah menciptakan kita semua, yaitu tidak lain agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang tunduk kepadanya, menjadi hamba Allah yang senantiasa memunculkan sifat yang baik terhadap sesama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga ini semua menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.